Satreskrim Polres Malang melanjutkan pemeriksaan kepada sejumlah warga Desa Gading, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang diduga melanggar protokol kesehatan. Sebelumnya, video anak kepala Desa Gading yang menggelar acara dangdutan di tengah masa PPKM level 4 viral di media sosial. Aparat Satreskrim Polres Malang terus menggelar pemeriksaan kepada 8 orang warga Desa Gading yang terlibat acara dangdutan. Sebelum diperiksa, mereka menjalani swab tes di Poliklinik Kesehatan Polres Malang. Kepala Desa Gading, Suito, berdalih acara musik itu hanya syukuran kecil bersama keluarganya dan telah menerapkan protokol kesehatan. Selamatan apa Pak? Itu memang pembukaan kafe, pembukaan apa? Itu pertama. Yang diundang itu siapa saja sih Pak? Yang nggak ada diundang ya keluarga. Oh, keluarga saja. Berapa orang Pak itu? Ya kurang lebih 15. 15 orang. Pak, tapi tidak ada pemberitahuan sebelumnya Pak ya? Tidak ada karena acara syukuran aja. Acara syukuran aja. Sementara itu, Satreskrim Polres Malang kembali memeriksa saksi-saksi tambahan. Setelah proses penyidikan, rencananya pihak kepolisian akan menambahkan keterangan saksi ahli dari BPBD dan Dinkes Kabupaten Malang. Hari ini juga selesai pemeriksaan, kami langsung tingkatkan ke penyidikan. Ya, Komandan, dari beberapa kali pemeriksaan saksi, Komandan, apakah memang sudah ditemukan adanya prokes? Mengingat tadi Kades hanya berbicara hanya 15 orang dan itu semua memakai masker, Komandan. Ya, itu terserah dari yang bersangkutan memberikan keterangan. Fakta dari hasil penyidikan nanti akan kami gelarkan untuk kami kabarkan update perkembangannya kepada masyarakat. Sejauh ini dari pengumpulan saksi, kalau dari hasil keterangan saksi berikut dengan dokumentasi video yang kami dapatkan di media sosial, itu tidak ada yang menggunakan masker. Artinya memang terbukti ada pelanggaran prokes di sana, Komandan. Ya, sampai dengan saat ini terang peristiwa itu bahwa ada dugaan pelanggaran prokes. Sebelumnya, video pendek yang menayangkan pesta dangdut di Desa Gading, Kabupaten Malang viral di media sosial. Acara ini merupakan acara syukuran pembukaan sebuah kafe yang dimiliki anak kepala Desa Gading berinisial Y. Atas perbuatannya, pihak penyelenggara terancam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 tentang kekarantinaan kesehatan dengan ancaman 1 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Syaif Hajarani, iNews melaporkan. Puluhan warga di Probolinggo, Jawa Timur membongkar paksa peti jenazah pasien COVID-19 karena menolak jenazah dimakamkan dengan protokol kesehatan. Dan aparat akan memproses hukum semua yang terlibat. Puluhan orang membongkar paksa peti jenazah Saida, wanita berusia 35 tahun yang meninggal terkonfirmasi COVID-19 di Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Probolinggo, Jawa Timur. Mereka menolak jenazah dimakamkan secara protokol kesehatan. Padahal sebelumnya, keluarga telah bersedia kalau jenazah dimakamkan sesuai dengan prosedur COVID-19. Petugas tak bisa berbuat banyak karena kalah jumlah. Tigasan Wetan itu dilakukan di luar prediksi Satgas Kecamatan dan Desa. Kenapa? Karena berawal saat mediasi di Rumah Sakit Tongas, keluarga sudah diedukasi bahwa proses pemulasaran akan dilakukan dan disetujui. Karena ini sudah dilakukan pembongkaran, maka akan dilakukan tracing termasuk proses hukum yang sepertinya melanggar undang-undang kekarantinaan. Saidah meninggal dunia di RSUD Tongas Minggu siang. Sebelumnya, almarhumah mendapat perawatan medis dengan hasil swab PCR positif COVID-19 dengan riwayat penyakit asma. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM hingga 16 Agustus 2021 dengan sejumlah pelonggaran. Salah satu pelonggarannya yakni pemerintah akan melakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan. Arahan Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021. Pemerintah akan melakukan uji coba pembukaan secara gradual untuk mal, pusat perbelanjaan di wilayah dengan level 4 dengan memperhatikan implementasi protokol kesehatan
Uji coba pembukaan pusat perbelanjaan mal ini akan dilakukan di Kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dengan kapasitas 25% selama seminggu ke depan. Sementara itu, aksi tolak perpanjangan PPKM disuarakan massa mulai dari mahasiswa hingga warga. Bahkan ricuh mewarnai aksi penolakan PPKM di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saling dorong antar sesama pendemo mewarnai aksi penolakan perpanjangan PPKM di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Massa dari mahasiswa dan warga ini berebut waktu untuk bisa berorasi. Akhirnya polisi turun tangan melerai massa. Massa pun melanjutkan aksinya dan meminta bertemu Gubernur NTB, namun sekretaris daerah yang akhirnya bertemu massa. Dalam pertemuan ini massa menuntut 9 hal, seperti mengevaluasi PPKM hingga mencabut Satgas Mataram yang dinilai tidak bekerja. Untuk mencari makan kita sulit. Enak bapak-bapak semua yang ada di sini. Dibayar oleh negara, dibayar oleh pemerintah. Kita Pak yang mencari uang. Penolakan perpanjangan PPKM juga disuarakan mahasiswa di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Mereka menilai PPKM semakin menyengsarakan rakyat karena berdampak pada perekonomian bagi warga yang pemasukannya harian. Selain itu, mereka juga menyinggung masalah bantuan sosial karena dinilai pendataannya tidak jelas dan adanya pemotongan bantuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bantuan sosial berupa sembako dibagikan untuk mahasiswa perantauan di kawasan PPKM level 4. Bantuan sangat diperlukan mahasiswa, terutama mereka yang jauh dari orang tua. Polri bersama dengan PBHMI membagikan bantuan berupa sembako untuk mahasiswa perantauan di kawasan PPKM level 4, tepatnya di Jalan Pesanggerahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Bantuan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Istiono. 1.000 paket sembako dibagikan untuk mahasiswa perantauan yang kos di daerah Ciputat. Selain itu, masyarakat sekitar juga menjadi sasaran bantuan. Hari ini kita bagikan 1.000 paket sembako ya untuk adik-adik mahasiswa yang perantauan yang ngekos di daerah Ciputat ini, termasuk juga masyarakat yang ada di sini. Dan juga tadi saya tanyakan sama Pak RT, untuk vaksinasi di sini sudah dilaksanakan 80%. Mahasiswa perantauan sangat membutuhkan bantuan karena jauh dari orang tua. Harapannya, bantuan ini dapat membantu mahasiswa dan lebih fokus untuk menyelesaikan pendidikannya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PBHMI, Raihan Aryatama, mengucapkan terima kasih atas kepedulian yang diberikan untuk para mahasiswa, khususnya mahasiswa perantauan. Dugaan suntik vaksin kosong kembali terjadi. Seorang siswa diduga disuntik jarum kosong oleh tenaga kesehatan saat vaksinasi di salah satu sekolah di Jakarta. Video ini pun langsung viral di media sosial. Video berdurasi 15 detik ini merekam saat seorang siswa jalani vaksinasi COVID-19, tapi ternyata saat diperhatikan tidak ada cairan vaksin dalam jarum, alias kosong. Video diunggah akun Twitter @irwan2ya saat vaksinasi COVID-19 untuk siswa di salah satu sekolah di Pluit Timur pada Jumat kemarin. Namun hingga kini pihak sekolah dan penyelenggara belum buka suara soal kejadian ini. Salah seorang wali murid yang mendaftarkan anaknya mengaku khawatir atas peristiwa ini. Ia pun memastikan anaknya bisa mendapatkan vaksin dengan memantau proses vaksinasi. Ya kekhawatiran sih pasti ada. Kita kan juga pesan ke anak-anak supaya mereka vaksin dulu. Ya karena hal-hal begini kan berbahaya. Kita udah vaksin tahunya vaksinnya kosong ya membahayakan. Saya sudah mereka lihat ya. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Utara tengah mengklarifikasi dengan memeriksa 6 orang yang merupakan penyelenggara vaksin, korban hingga kepala puskesmas Penjaringan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Kasus vaksin kosong juga pernah terjadi di Karawang, Jawa Barat pada pertengahan bulan lalu dan hingga kini kasusnya belum selesai. Polres Karawang mengatakan telah memeriksa 6 saksi dan menyelidiki video yang tengah viral. Video ini sempat viral pada pertengahan Juli lalu. Vaksinator tampak seperti tidak menginjeksi cairan vaksin, hanya sebatas menusuk jarum lalu mencabutnya. Peristiwa yang terjadi di Puskesmas Wadas, Karawang, Jawa Barat ini belum juga tuntas. Meski polisi telah turun tangan dengan memeriksa 6 saksi dan menganalisa video berdurasi 14 detik, sudah sebulan berselang, belum juga menemukan titik terang. Tetap upaya kami untuk membuat terang gitu ya. Dari sisi apakah ini benar hoax atau bagaimana, itu masih dalam pendalaman kami. Dan kita sudah menginventarisir siapa yang menyebarkan, siapa yang mengupload pertama. Tapi itu nanti yang jelas kita sekarang pembuktiannya adalah apakah video yang viral itu benar vaksinnya terinjeksi atau tidak. Nah, itu yang terus kita lakukan pendalaman tentu dengan bantuan para ahli. Sementara Kepala Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur mengatakan penerima vaksin bukanlah warganya, tetapi karyawan yang bekerja di sana. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Vaksinasi massal COVID-19 yang digelar Persatuan Istri TNI Angkatan Laut di Geraha Jala Puspita, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin siang diserbu ratusan peserta dari sejumlah daerah di Jakarta dan sekitarnya. Vaksinasi dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun itu, para peserta yang memiliki gejala ringan harus menjalani tes usap antigen terlebih dahulu. Sejak pagi hingga Senin siang kemarin, ratusan peserta dari sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya terus berdatangan ke gerai vaksinasi massal COVID-19 di Gedung Gala Puspita, Gambir, Jakarta Pusat. Pada vaksinasi massal COVID-19 jelang perayaan HUT RI ini, Persatuan Istri TNI Angkatan Laut atau Jalasenastri selaku penyelenggara menyediakan lebih dari 500 dosis vaksin per hari. Diharapkan dengan banyaknya warga yang datang akan mempercepat program vaksinasi nasional demi menuju kekebalan kelompok atau herd immunity. Alhamdulillah, target kita yang tadinya kurang lebih 500 pasien, ternyata antusias dan animo masyarakat lebih dari itu. Tadi saya menanyakan pendaftar yang di dalam sudah 860. Selain vaksinasi massal serentak di seluruh Indonesia hingga mendekati Hari Raya Kemerdekaan nanti, Persatuan Istri TNI Angkatan Laut juga menggelar donor plasma konvalesen demi membantu proses penyembuhan para pasien COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pulau Tidung alami serbuan TNI Angkatan Laut, tanggung-tanggung pasukan khusus Denjaka diturunkan. Warga Pulau Tidung menyambut serbuan dengan gembira karena serbuan yang dilakukan adalah serbuan vaksinasi, senam dan berjemur massal di pinggir pantai, serta kesempatan untuk naik Sea Rider milik Denjaka. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono didampingi Komandan Korps Marinir Maijen TNI Soehartono meninjau langsung serbuan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat maritim di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu hari Jumat lalu. Kegiatan vaksinasi kali ini menyasar nelayan-nelayan dan masyarakat Pulau Tidung di wilayah Kepulauan Seribu dengan target 1.500 orang untuk vaksin kedua. Selain itu juga memvaksin masyarakat yang belum pernah divaksin. Bertindak selaku Ketua Pelaksana serbuan ini, Komandan Detasmen Jalamangkara, Kolonel Marinil Kresno Pratowo. Selain kegiatan vaksinasi Korps Marinir TNI AL juga turut berperan untuk meringankan beban masyarakat dengan memberikan 1.000 paket sembako di wilayah Pulau Tidung dan sekitarnya. Serbuan vaksin ini akan terus dilakukan hingga target dari pemerintah tercapai. Hari Minggu kemarin tanggal 8 Agustus 2021 adalah hari ketiga Satuan Detasmen Jalamangkara atau Denjaka melakukan serbuan vaksinasi COVID-19 di Pulau Tidung. Selain menggelar vaksinasi, pasukan khusus Denjaka juga mengajak masyarakat Tidung untuk melaksanakan senam di pagi hari di Pelabuhan Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Jakarta.
Jaga jarak, memakai masker menjadi protokol kesehatan yang secara ketat dilaksanakan. Kegiatan ini juga upaya untuk mewujudkan kemanunggalan antara TNI dan masyarakat. Denjaka berangkat ke Pulau Tidung dengan mengerahkan beberapa kendaraan khusus Sea Rider. Pada kesempatan ini, Denjaka memberi kesempatan kepada masyarakat yang telah vaksin untuk menaiki Sea Rider. Di akhir acara serbuan vaksinasi, Komandan Denjaka, Kolonel Marinir Kresno Pratowo, memberikan piagam penghargaan kepada Lurah Pulau Tidung. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menegaskan suntikan vaksin COVID-19 dosis ketiga hanya untuk tenaga kesehatan sebagai imun booster. Vaksinasi untuk masyarakat umum cukup 2 dosis saja. Para tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran secara bertahap mendapat suntikan vaksin dosis ketiga menggunakan vaksin Moderna. Setiap hari ditargetkan 200 hingga 300 tenaga kesehatan yang disuntik. Jadi untuk target di kita, nakes yang akan divaksin ada 1.430-an lah. Kita laksanakan dalam waktu 5 hari dengan jumlah vaksinator ada 40 hari. Mudah-mudahan ini bisa memberikan imunitas sendiri kepada para nakes yang ada di Wisma Atlet ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksinasi dosis ketiga untuk tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan COVID akan dipercepat. Sementara masyarakat umum cukup 2 dosis saja. Itu sudah dikirim ke seluruh Indonesia minggu lalu. Kami mengharapkan sesegera mungkin itu bisa diselesaikan. Jadi saya minta ke semua Dinkes agar kalau bisa diselesaikan dalam 2 minggu. Belum ketemu ya, bilang belum ketemu. Dalam 2 minggu bisa diselesaikan dengan cepat, ya. Karena penting sekali untuk memberikan proteksi ke nakes-nakesnya kita. Badan Kesehatan Dunia WHO menyarankan negara-negara lebih fokus pada pencapaian vaksinasi dosis kedua sebelum menawarkan dosis ketiga untuk masyarakat umum. So the moratorium is all about, for those who've decided that they may want to use booster doses, etc., trying to put a hold on those policies until and unless we get the rest of the world caught up. Pakar penyakit menular Universitas California, Timothy Brewer mengatakan lebih penting pemerataan vaksinasi lengkap daripada suntikan vaksin dosis ketiga. Rather than give boosters to healthy individuals who are fully vaccinated, it makes much more sense to try to get those vaccines to populations that haven't been vaccinated yet. Di Amerika Serikat, meski banyak permintaan, vaksin COVID-19 dosis ketiga belum disetujui oleh Badan Pangan dan Obat-obatan FDA. Pemirsa, Rizik Syihab batal bebas dari rutan Bareskrim Polri. Mantan Imam Besar FPI itu akan masih ditahan 30 hari ke depan dengan kasus yang berbeda. Rizik Syihab yang telah ditahan polisi sejak Desember 2020 seharusnya bebas kemarin untuk kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung karena divonis 8 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun Rizik diperpanjangan penahanannya selama 30 hari ke depan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk kasus yang berbeda, yaitu kasus tes swab palsu di RSUMI Bogor. Rizik sebelumnya telah divonis 4 tahun penjara atas kasus tes swab palsu, namun saat ini sedang mengajukan banding. Sementara pihak Rizik menilai perpanjangan penahanan tidak relevan karena sudah kooperatif selama proses hukum. Sementara itu, dalam sidang pledoi kasus korupsi bantuan sosial COVID-19, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan karena lalai menjalankan tugas. Alih-alih meminta maaf kepada rakyat Indonesia, Juliari malah meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari segala dakwaan. Permintaan maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri disampaikan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam pledoinya di sidang korupsi Bansos COVID-19
yang digelar secara virtual di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin siang. Juliari mengaku lalai tidak mengawasi ketat jajaran di bawahnya dan menyesali perbuatannya. Saya secara tulus ingin mengucapkan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo atas kejadian ini. Terutamanya permohonan maaf akibat kelalaian saya tidak melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja jajaran di bawah saya, sehingga harus berurusan dengan hukum. Kepada yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, beserta jajaran DPP PDI Perjuangan, di mana sejak tahun 2010 saya dipercaya menjadi pengurus DPP PDI Perjuangan, saya harus menyampaikan permohonan maaf secara tulus dan penuh penyesalan. Juliari juga meminta majelis hakim membebaskannya dari segala dakwaan karena masih memiliki tanggungan 2 anak yang masih kecil. Terutama bagi anak-anak saya yang masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan peran saya sebagai ayah mereka. Sebelumnya jaksa menuntut Juliari dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Juliari dinilai menerima suap dengan total 32 miliar rupiah. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Ilham Zakasi, Abdul Rosyid, iNews melaporkan. Polda Sumatera Selatan mengirimkan tim penyidik ke Jakarta untuk meminta keterangan kepada keluarga Herianti Tio. Anak kaki Tio ini membuat kegaduhan melalui dana bantuan fiktif 2 triliun rupiah. Menindaklanjuti pemeriksaan Herianti terkait kegaduhan dana bantuan 2 triliun rupiah, Polda Sumatera Selatan mengirimkan tim penyidik ke Jakarta untuk meminta keterangan keluarga Herianti Tio termasuk kakak Herianti. Polda Sumatera Selatan juga masih menunggu hasil pemeriksaan psikologi Herianti karena butuh 5 hari untuk mengetahui hasilnya. Laporan terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh Herianti sudah diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Mapolda Sumatera Selatan. Tim ada yang berangkat ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan terhadap keluarga dari Herianti, karena yang bersangkutan kan di sini hanya sendiri, yang lain ada di Jakarta, dan tim saat ini masih berada di Jakarta, belum selesai melakukan pemeriksaan. Nah, sampai saat ini yang bersangkutan belum memberikan keterangan terkait dengan laporan yang disampaikan ke SPKT kemarin. Polemik sumbangan bodong bermula saat keluarga Akidi Tio menyumbang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19. Namun nyatanya sumbangan tak kunjung cair. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo memberikan selamat kepada umat Islam yang merayakan Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Presiden meminta umat Islam untuk menjadikan Tahun Baru Hijriah ini sebagai momentum untuk bersatu melawan pandemi COVID-19. Kita manfaatkan untuk melipat gandakan ikhtiar lahiriah dan batiniah dalam melawan pandemi. Saya menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para masyayikh, para ulama, para kiai, dan para habaib, juga kepada para pimpinan umat agama lain yang selalu membantu dan bekerja sama dengan pemerintah. Tidak henti-hentinya memanjatkan doa dan melakukan ikhtiar batin untuk keselamatan bangsa dan negara. Mari kita masuki tahun baru dengan penuh harapan, dengan doa dan keyakinan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan melindungi bangsa Indonesia, segera dibebaskan dari berbagai wabah dan mara bahaya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memberikan program beasiswa kepada anak pedagang kecil. Beasiswa ini akan diberikan kepada 1.000 pelajar dari SD hingga sekolah tinggi di 34 provinsi.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bersama Kahmipreneur menggelar program bantuan beasiswa untuk 1.000 pelajar SD hingga sekolah tinggi. Dalam penyaluran ini ada sejumlah kategori penerima beasiswa, yakni anak pedagang kaki lima, belum terjangkau bantuan, terdampak PPKM level 4, dan aktif belajar virtual di masa pandemi COVID-19. Sama, tapi secara umum, ini beberapa gelombang ini sudah kami lakukan sebagai langkah gerak cepat. Karena PPKM level 4 yang sudah berlangsung lebih dari 4 minggu, ini minggu keempat yang sangat berat buat mereka. Oleh karena itu, di gelombang pertama sudah 1.000 beasiswa yang diluncurkan, dan setelah itu akan menyusul. Tiap gelombang kita akan tambah sesuai dengan kebutuhan. Program beasiswa ini diharapkan tepat sasaran, tepat waktu, dan dapat menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kebakaran hutan besar di Pulau Evia, Yunani sudah berlangsung seminggu. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.